Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seorang muslim menyikapi pemimpin yang zalim? Dan seorang muslim haruslah memiliki peran yang sangat bijak dalam menyikapi perkara ini. Di tengah-tengah fenomena yang ada, banyak kita melihat bahwasanya pemerintah kita kejam, pemerintah kita keji, pemerintah kita zalim. Bahkan ada yang bilang pemerintah kita lebih bengis daripada Firaun. Padahal kalau kita tahu sejarahnya, antara Nabi Musa dan Firaun ini sejarah yang sangat panjang, teman-teman. Dan sejauh ini tidak ada pemerintah yang lebih zalim kecuali Firaun. Maka dari itu kita akan mengambil sedikit hikmah dan kisah bagaimana Nabi Musa alaihissalam dalam menyikapi Firaun. Yang pertama, kita ketahui bahwasannya Raja Firaun atau Firaun yang Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan itu adalah raja yang sangat bengis dan raja yang sangat kejam. Maka yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam yaitu bersabar dan tidak memberontak. Dan sikap kita ketika mengetahui pemerintah-pemerintah yang kurang baik akhlaknya, maka bersabar dan tidak memberontak, memberikan nasihat secara hikmah. Sebagaimana kita ketahui kisah Firaun, raja terzalim di dunia, yang Allah jadikan kita pelajaran dan mayatnya tersimpan dengan rapi dan abadi agar kita dapat mengambil pelajaran. Tidak ada raja yang lebih zalim dari Firaun. Dia membunuh bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Dia berbuat sewenang-wenangnya di dunia, memecah belah umat dan menindas Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahkan lebih parahnya teman-teman, Firaun ini mengaku dirinya sebagai Tuhan. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Firaun telah berbuat sewenang-wenangnya, berbuat seenak-enaknya di bumi dan menjadikan penduduknya terpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka yaitu Bani Israel. Dia menyembelih anak-anak laki-laki dari kalangan Bani Israel dan membiarkan hidup anak perempuannya. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, ini raja paling parah nih, teman-teman. Ya, rasis parah sekali sampai membunuh bayi-bayi yang tidak bersalah, yang tidak memiliki dosa. Mereka masih suci. Apa salahnya bayi tersebut dari kalangan Bani Israel? Kenapa dibunuh sampai Firaun? Bahkan Firaun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqala ana rabbukumul a'la." Artinya dia yaitu Firaun berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Ya, dia menyombongkan dirinya, membusungkan dadanya. Bahkan dia mengakui bahwasanya dia adalah Tuhan yang paling tinggi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka bagaimana cara Allah menegur hambanya yang telah melampaui batas, yaitu Firaun? Yang pertama, Allah mengirimkan Nabi Musa alaihissalam dan Harun untuk menasihati Firaun dengan cara lemah lembut. Padahal dia adalah raja yang bengis. Ya. Jadi di sini hikmahnya Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk memerangi Firaun, membunuh Firaun. Ya. Akan tetapi di sini Allah memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk menasihati Firaun dengan cara yang hikmah, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Pergilah kamu berdua, yaitu Nabi Musa dan Harun, kepada Firaun. Sesungguhnya dia, yaitu Firaun, telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang hikmah. Mudah-mudahan ia ingat atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ketika memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk mendatangi Firaun yang telah melampaui batas, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Kemudian Nabi Musa seraya berkata dan berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabb, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Nabi Musa dan Harun itu tahu bagaimana kebengisan Firaun, dan Nabi Musa memiliki, ya karena manusia biasa ya teman-teman, jadi memiliki rasa takut ketika menghadapi Firaun, ya takut dibunuh, takut diancam, ya takut diapa-apain lah seperti itu. Nah teman-teman nanti bisa melihat bagaimana rangkaian cerita bisa dilihat di surat Asy-Syu'ara dan surat Thaha. Itu di situ
ada beberapa dialog ya antara Nabi Musa dan Fir'aun ketika Nabi Musa mendakwakan Fir'aun, bagaimana mendakwakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ilah satu-satunya, ya, mendakwakan dakwah tauhid, Rabb yang berhak untuk diibadahi secara benar yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya. Kemudian debat, ya, sampai bergulat sihir, dan masya Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa. Teman-teman bisa dibaca sendiri ya, karena waktu yang terbatas, surat Asy-Syu'ara dan surat Thaha. Di situ ada dijelaskan secara terperinci bagaimana dialog antara Nabi Musa dan Fir'aun. Mungkin cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.